ketemu gitu ya, terus kebetulan juga rumah kita nggak terlalu jauh. Rumah aku nggak terlalu jauh dari Alfa. Jadi kadang dia suka mampir ke rumah kalau pulang syuting. Banyak hal yang dia cerita, banyak hal yang dia ingin gapai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini tanggal 15 Agustus pada pukul 8.31 waktu Indonesia Barat tadi pagi, sahabat kami, salah satu entertainer terbaik di Indonesia, Mpok Alpa, meninggal dunia. Almarhumah tadi sore telah dimakamkan di TPU Persari, Ciganjur, Jakarta Selatan. Almarhumah mengembuskan nafas terakhir di usia 38 tahun setelah berjuang melawan kanker selama kurang lebih 2 tahun. Ketika almarhumah kondisi hamil, merasakan ada sesuatu yang kurang baik di badannya, diperiksa kemudian kanker. Saya, Teis dan beberapa rekan artis lain tahu tapi tidak boleh memberitahu kepada banyak orang. Proses perawatan dilakukan kurang lebih 2 tahun. Pulang pergi ke Malaysia dan Jakarta. Dan ternyata Alpa ini di awal karirnya pernah menjadi peserta di panggung DMD. Alpa pun pernah bernyanyi di Daki Musik. Dan itu menjadi salah satu cita-citanya juga. Bahkan di sela-sela syuting DMD, beberapa kali saya pernah pulang dengan cepat tengah malam karena mendengarkan kabar Alpa tidak sadarkan diri dan harus masuk ke rumah sakit. Izinkan saya memperlihatkan video di malam itu. Ini pun ketika saya datang kedua kali ketika kita ada tapping, kemudian jelang live saya kabur sesaat hanya untuk mengantarkan pisang goreng yang diminta oleh Pak Alpa. Pak Alpa yang gak pernah mau terlihat sedih. Pak Alpa yang gak pernah mau terlihat kesakitan. Pak Alpa yang begitu happy ketika bekerja. Walaupun ketika bekerja, ketika balik badan, dia kadang-kadang meringis dan bilang, sakit. Ketika balik badan lagi, senyum lagi, ceria lagi. Pasti pengalaman itu juga dirasakan Teis. Bagaimana Pak Alpa di mata Teis? Iya, mungkin karena kita sering ketemu gitu ya, terus kebetulan juga rumah kita nggak terlalu jauh. Rumah aku nggak terlalu jauh dari Alfa. Jadi kadang dia suka mampir ke rumah kalau pulang syuting. Banyak hal yang dia cerita, banyak hal yang dia ingin gapai. Satu yang belum kesampaian adalah membawa si kembarnya ke rumah. Dan aku selalu meyakinkan dia, kamu yang penting harus semangat untuk hidup. Kamu lihat anak-anak kamu masih bayi, masih kecil, masih butuh perhatian kamu gitu. Dan aku yakin kalau ngelihat dia akan sembuh gitu, karena dianya tuh semangat gitu. Iya mah, bahkan dia tuh gak mau semua orang tahu sakitnya karena dia nanti one day dia akan kasih tahu ketika dia udah sehat kembali. Saya pernah mengidap penyakit ini gitu. Betul, itu cita-citanya. Yakin banget dia akan sembuh gitu. Jadi ketika dia melemah terakhir aku mendampingi dia di rumah sakit. Ternyata begitu aku tanya, aku gak tahu ya dokternya yang di rumah sakit yang aku terakhir datang itu,
apakah sudah menginformasikan ke Aji suaminya atau ke Alfa. Tapi ke aku dokternya bilang teh sudah menjalar ke Yes. ya ke yang lain. Jadi aku tuh kayak aduh. Tapi aku masih tetap yakin karena kata dia gini, "Mah, kasih tahu dong dokternya aku boleh pulang mah." Karena dia terus pada saat aku lagi di situ dia video call, anak-anaknya nangis ngeliat dia. Mungkin kangen gitu ya. Jadi aku tuh punya keyakinan dia akan sembuh, tapi ternyata Allah lebih sayang sama dia gitu. Jadi bisa dibayangkan di kondisi sakit yang cukup parah tersebut, di kondisi hamil, berjuang sampai bisa melahirkan, sambil mengurus anak, sampai terus berobat. Si kembar baru tanggal 7 Oktober 1 tahunnya. Tadi saya sempat gendong dengan anak-anak yang lainnya juga, Masya Allah. Minta doanya mudah-mudahan Papa husnul khotimah dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Amin ya Allah. Dan sakitnya kemarin mudah-mudahan jadi penggugur dosanya. Pemirsa dan juga teman-teman di sini, yuk tundukkan kepala, berdoa untuk almarhumah Nina Pualpa. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha madhulah. Amin. Alamin. Mengenang Pualpa, kita akan melihat bagaimana Pualpa ketika ada di panggung DMD. Begitupun Pualpa bernyanyi dengan senangnya dan semangatnya mengcover lagu Iming-Iming di studio rekaman saya. Kita lihat, ini dia. Sama saya dan Raffi, apalagi kok nggak mau makan, Pok makan, iya makan, iya makan. Insya Allah mudah-mudahan Empok udah nggak sakit lagi, Empok sudah bahagia di sana, Empok sudah cukup menghibur kita. Lagu Iming-Iming di studio rekaman saya, kita lihat bersama.
Selalu saya mengatakan bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, seniman meninggalkan karya-karyanya. Papa ketika bekerja tidak mau dikasihani. Di kondisi kemo berkali-kali, walau rambutnya telah rontok habis, dia tetap cantik, memakai rambut palsu. Orang gak ada yang tahu kalau dia tuh sebetulnya sedang kesakitan di dalam sana. Dan Papa tuh tidak mau orang berduka. Beliau selalu ingin semua bahagia. Dan hidup harus terus kita jalani. Seperti malam hari ini, para calon peserta berjuang dengan cerita kehidupan masing-masing.